Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kita akan kembali mengomentari video dari Didik Juli yang judul Molas Cerdas, Molas Cerdas, betul Pak. Jalan lurus itu ada di Yohanes 13 pasal 3, pasal 13 ayat 3. Oke, kita langsung aja tonton video dan bisa akan kita komentari guys. 17 ayat 3 ini adalah jalan yang lurus. Kalau selama ini Anda dan saudara-saudara yang lain mencari-cari yang lurus, ya ini jalan yang lurus, Pak. Tepat seperti yang Anda katakan. Inilah kalau orang yang ngerti Islam, ngomong tentang Islam. Ingat ya, orang Islam itu berdoa alias sholat, dalam doa dalam sholat yaitu ya 5 kali sehari ya, itu ada beberapa rakaat itu ya. Itu meminta jalan lurus itu adalah bukan jalan lurus itu belum ada, udah ada. Maksudnya meminta supaya jalan lurus itu tuh kita di jalan sebagai muslim tuh enggak belok-belok gitu guys. Tetap berjalan lurus itu gitu. Jadi sudah ada jalan lurusnya gitu. Jadi cuma diminta supaya Allah itu tetap kita pada jalan lurus itu guys. Ngerti nggak? Nah, gue pasti nggak ngerti nih. Jadi kiranya umat muslim itu masih mencari jalan lurus, enggak. Muslim itu jalan lalu lurus. Cuman ditunjukkan jalan lurus tuh ya ibaratnya supaya karena kita melangkah guys. Kita melangkah di jalan lurus gitu kan. Nah, tentu di depan kita walaupun lurus ya, tentu ada penuh apa namanya? Ada belok kanan, belok kiri, ada jurang ya kan, ada jalan lurus tadi gitu. Nah, kita udah jalan lurus. Nah, kita minta tunjukkan supaya kita tetap di depan kita tuh yang akan kita lalui tetap lurus. Itu loh maksudnya. Jadi sama gini. Misal saya ada muslim nih, berapa jalan lurus. Nah, saya jalan ke depan itu bisa-bisa saya dimurtadkan. Bisa-bisa nanti saya belok kanan. Dalam artian bisa-bisa saya nanti itu misalnya melakukan zina, misalnya saya melakukan mencuri, entah merampok, entah melakukan apa itu, atau bahkan saya murtad. Nah, jadi saya dalam ketika doa itu dalam sholat 5 waktu itu doa supaya saya tetap dalam keadaan Islam dan tidak melakukan maksiat. Itu maksudnya lurus guys. Jadi saya tetap di jalan ini hingga saya jalan sampai akhirnya saya nanti saya itu tetap di lurus dan lurus dari jalan Islam ya, tidak jadi tidak merampok, mencuri, berzina dan segala macamnya, maksiat lainnya, dan juga tidak apalagi sampai murtad guys. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi bukan kami sedang lagi mencari jalan lurus, artinya kami belum punya jalan lurus, enggak. Makanya adik Juli harus ngerti. Jadi inilah guys, kalau orang nggak paham Islam ya, tapi ngomong tentang Islam gitu, jadi kacau nih orang gitu. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi lagi seorang mualaf. Dulu ini pernah saya bahas di video saya. Beliau ini ngaku dari Kristen, padahal bukan dari Kristen. Nah, dalam video kali ini Itu buktinya ada nggak gitu? Ya orang ini selalu klaim katanya bukan dari Kristen, bukan dari Kristen. Mereka ini kan katanya dari Kristen, tapi bukan dari Kristen, itu ada buktinya gitu. Jadi jangan asal ngomong aja gitu kan. menarik apa yang Karena bahkan jangan kan itu lagi, Ustadz Abu Somadnya dari Kubuzar sama apa? Sama satu lagi siapa? Aduh, Ustadz apa namanya? Aduh saya lupa guys. Itu dikatakan murtad, bayangkan coba. Ustadz Abu Somad dari Kubuzar sama Ustadz Gus Miftah dikatakan murtad. Luar biasa. Jadi mereka ini memang begitu gitu. Jadi memang saya enak udelnya kalau ngomong guys gitu ya. Jadi jangan heran kalau ada mualaf dikatakan sebenarnya bukan Kristen gitu kan. Nah, gitu lah. Mereka orangnya memang suka fitnah gitu guys. beliau sampaikan, beliau bahas masih mengenai kekristenan. Jadi dia sudah mualaf lama, tapi masih terus membahas tentang kekristenan. Karena itu adalah referensi ya. Kristen itu adalah referensi. Kenapa? Karena Quran itu udah dijelaskan di situ, cuman butuh referensi sebagai penguat. Nanti bukti. Misalnya kalau saya udah pernah buat di video sebelumnya itu ya, kalau contohnya itu kayak belajar sejarah Pangeran Diponegoro. Di buku sejarah Pangeran Diponegoro disebutkan kalau Pangeran Diponegoro ini sejarahnya udah berubah dengan manusia, yang mana ya itu diubah oleh Belanda, Portugis, Inggris yang dulu menjadi Indonesia. Nah, untuk lihat buktinya perlu ambil referensi. Mana sih yang dikatakan buku sejarah ini kalau kisah Pangeran Diponegoro itu sejarahnya udah diubah oleh manusia? Benar nggak sih dilakukan oleh Belanda, Portugis, Inggris? Maka diambillah referensi dari Belanda, Portugis, Inggris. Jadi dulu yang buku-buku itu ya, yang dicatat oleh orang mereka itu ya, diterjemahkan oleh Indonesia dan
direferensikan, diberikan kepada murid. Nah, ini loh buktinya. Jadi betul kan buku sejarah kita ini nggak bohong. Memang betul, memang telah diubah-ubah sama manusia. Nah, ini buktinya. Nih, di sini Pangeran Diponegoro dikatakan sebagai teroris. Coba, orang jahat, teroris, pembunuh, perampok. Tapi di buku sejarah kita ya, yang kita tulis ini ya, yang berdasarkan langsung kita dengan Pangeran Diponegoro, kita tahu siapa dia, dikatakan Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional, pembela kebenaran, ya, pemberani, bahwa apa, pengusir penjajah. Nah, jadi itu sebagai referensi. Nah, sama kayak Alkitab juga digunakan oleh umat Islam sebagai referensi untuk menguatkan dan membenarkan Quran gitu guys. Itulah bukti Quran benar gitu dan dibuktikan dengan referensi yang tadi gitu, yaitu Alkitab itu guys. Karena Alkitab jangan lupa di situ ada Taurat, Zabur, Injil ya. Yang mana kami juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran, dan yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan juga nabi-nabi yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Yesus, Musa, Abraham, dan sebagainya guys. Nah, jadi wajar, jadi itu sebagai referensi gitu. Jadi Anda jangan heran, makanya Anda belajar Islam biar Anda paham akan hal ini gitu kan. Jadi nggak asal ngomong gitu guys. Seolah-olah dia ini adalah orang yang paling tahu tentang kekristenan, dan kami orang Kristen sangat bergantung dengan dia, seolah-olah seperti itu. Siapapun itu, mau dia beragama Islam, Kristen, kalau dia baca Alkitab, dia teliti, dia kaji, ya, itu dia akan tahu. Beda dengan bahkan orang Kristen sendiri yang nggak pernah baca kitab, ya, bahkan mereka terkejut. Jadi pernah tugas ada penelitian ya, di mana waktu itu apa orang kaum Muslim ini kan waktu itu kan lagi marak teroris guys, marak teroris. Jadi orang Kristen itu menuduh Islam teroris. Jadi ya mereka pasti yakin umat Islam teroris gitu, karena itulah penyakit Islamophobia. Jadi waktu itu mereka membuat eksperimen, ya mereka ambil Alkitab, di situ ada ayat yang sadis ya, yang mengatakan bunuhlah orang Amalek itu, ya bunuhlah mereka di depan mataku, anak-anak, ya kanak-kanak, orang dewasa, ibu-ibu, wanita, bahkan binatang menyusui, bunuhlah mereka semua di hadapanku. Itu kan kejam itu. Nah, itu ayat itu dalam bahasa Inggris ya, eksperimennya itu Alkitab itu di cover seperti Quran, di cover gitu guys, di covernya diubah gitu, tapi isinya tidak gitu kan, tetap isinya adalah kitab Bible, tapi covernya Quran. Nah, lalu itu dibacakan oleh kaum muslimin itu ayatnya kan, bahasa Inggrisnya gitu kan, karena memang kan Alkitab itu kan udah terjemahan di mana-mana, tuh udah terjemah gitu guys. Jarang ada temukan kitab dalam bahasa Yunani atau apa. Jarang sekali. Kalau beda sama Quran, di mana-mana Quran itu malah bahasa Arab gitu kan. Terjemahannya yang jarang malah kan. Nah, kebalik guys. Jadi dicoba dibacakan, disampaikan kepada umat Kristen. Lalu mereka baca, ih, jam kali ya Lalu mereka bilang ini dari mana? Ini pasti ini mereka bilang ini Quran ini. Memang kitab ini memang kitab apa gitu kan. Akhirnya mereka dibuat malu guys. Apa terjadi di akhir itu ya, beberapa orang yang dites itu akhirnya sampaikan, Bu atau Pak atau Mas, ini adalah Alkitab Anda sendiri. Coba covernya. Mereka malu guys, malu. Oh, kenapa mereka malu? Ternyata mereka sama ini nggak pernah baca kitab sendiri. Mereka baru tahu, oh ternyata kitab kami begini rupanya gitu guys. Nah, jadi kalau orang Kristen sendiri pun kalau nggak baca kitab ya, sementara kaum muslimin baca kitab, tetap berilmu kaum muslimin, apalagi yang paham ya. Tapi juga sebaliknya, ya, bahwa kaum Kristen udah baca kitab tapi mereka nggak paham, ya mereka tetap lebih cerdas kaum muslimin yang baca kitab tapi paham gitu. Nah, sama contoh kayak misalnya ada peneliti dari Universitas Harvard ya, 70 pakar kitab dari Universitas Harvard, mereka meneliti kitab itu ya, dipimpin oleh Robert Levang. Mereka menemukan bahwa kitab udah diubah data manusia, kitab itu udah nggak asli lagi guys. Ada banyak ayat yang dibuang gitu, versi ini beda sama versi ini, bahkan ada yang salah satu tuh versi Jerman, itu sepertiga tiga bagian Al-Quran guys dibuang gitu, saking banyaknya gitu kan, dihilangkan gitu kan, dibuang gitu, dan banyak ayat tambahan yang disisipkan kemudian. Nah itu mereka mengkaji guys, jadi mereka tuh tidak menerima dogma gitu aja, nggak menerima dari gereja ini Alkitab oke kami terima, enggak, mereka mengkaji lagi, mereka keliling dunia mencari referensi dari Jerman dan segala macam, mereka temukan dan mereka bandingkan, komparasi, akhirnya mereka menemukan ternyata begini rupanya. Nah, jadi ini sekali lagi ya, bukan Anda Kristen atau Islam menentukan Anda memang paham, tapi seberapa dalam Anda mengkaji dan apakah Anda menggunakan logika dan hati apa tidak gitu. Nah, sama kayak saya dulu ya nggak ngerti tentang Kristen dulu. Ya saya dapat cerita lah di video-video sebelumnya, di mana saya mimpi tentang kiamat 7 hari berturut-turut.
Dan hari ketujuh itu saya mimpi kiamat juga, tapi waktu saya keringat dingin. Saya berpikir jangan-jangan Yesus Tuhan itu. Nah, itu panjang cerita guys ya. Panjang ceritanya, tapi itu bukan berarti Yesus datang ngasih saya petunjuk, bukan ya, bukan. Jadi kalau Anda nonton video lengkapnya Anda akan tahu kan itu yang semua saya sampaikan. Tapi itu lain lagi bahasannya, udah saya buat di video-video saya sebelumnya, dari tonton kembali video-video saya itu gitu kan. Sekarang kita akan sambung lagi video ya guys. Ya. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Saya lahir sebagai seorang muslim karena bapak ibu saya seorang muslim. Kebanyakan orang mereka ini mewarisin agama dari orang tuanya tanpa pernah berpikir apakah ajaran agama itu benar, apakah doktrin-doktrin Itu saya akui. iman yang diajarkan oleh agama tersebut itu benar. Yang penting orang tuaku muslim, maka aku pun muslim. Yang penting orang tuaku Kristen, aku pun ikut Kristen. Hampir semua agama, entah itu Yahudi, Nasrani, Tao, Hindu, Buddha, dan sebagainya, itu kebanyakan karena proses warisan dari orang tuanya. Tapi suatu ketika, di tahun 1998, ketika saya masih sekitar umur 14 atau 15 tahun, saya mulai berpikir, karena saat itu saya mulai tidak yakin dengan Muhammad sebagai Rasul. Saya jatuh hati, saya jatuh cinta kepada Yesus Kristus. Bagi saya, Yesus adalah juru selamat saya. Tanpa seorang Yesus Kristus, orang tidak akan mencapai sebuah kebenaran hidup yang kekal, yaitu kerajaan surga. Nah, itu berarti Bapak ini waktu itu nggak belajar tentang Nabi Muhammad yang baik ya. Karena Nabi Muhammad itu kalau sebenarnya nggak perlu belajar Kristen guys ya. Kita tahu kalau Nabi Muhammad itu udah sempurna gitu. Dalam artian dia tuh baik ya kan, akhlaknya tinggi, paling baik lah. Bahkan dia sebagai orang nomor satu oleh salah satu penulis dari Kristen sendiri gitu. Dia menempatkan Nabi Muhammad nomor satu, Yesus di bawahnya gitu guys. Nah, jadi memang udah diakui gitu kan bagi Muhammad. Jadi beliau ini mungkin tidak belajar dengan benar atau dengan baik atau mendalam tentang Islam. Makanya dia masih berpaling gitu guys. Tapi ketika saya mempelajari doktrin iman ketuhanan Yesus, saya berpikir, kenapa seorang manusia itu dituhankan? Nah, ingat, ini jadi setelah dia mempelajari lagi. Jadi dia tuh pertama awalnya tertarik, tapi belum belajar itu guys ya. Terus kayaknya Yesus lebih baik daripada Muhammad itu kan. Kayaknya lebih mengenai Yesus deh gitu daripada Muhammad. Nah setelah dia mengkaji malah dia menemukan kebenaran. Kok manusia dituhankan gitu dan lain-lain sebagainya. Kita dengar guys. Saya cari di dalam Alkitab, baik Alkitab Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, tidak ada satu kata pun dalam Alkitab yang menyatakan bahwa akulah Yesus, akulah Tuhanmu, sembahlah aku. Tidak ada. Justru yang saya dapatkan adalah Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Dan bukan itu aja, banyak yang lain. Saya sudah sampaikan ayatnya, cuman saya waktu itu nggak pakai nomor ayat ya, Anda bisa cari sendiri gitu. Saya cuma sampaikan materi, karena saya nggak ada waktu untuk ngapal nomor pasal dan lainnya itu guys. Inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi hidup kekal itu adalah mengenal Engkau satu yang benar, bukan aku. Karena aku itu kan Yesus saya ngomong. Berarti Engkau satu yang benar berarti adalah Allah. Dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus itu satu aku ini adalah Engkau utus itu. Berarti ada yang mengutus yaitu Allah yang benar tadi dan satu-satunya, dan ada yang diutus Allah yang benar tadi yaitu Yesus gitu guys. Jadi jelas ini berarti adalah la ilaha illallah Yesus Rasulullah guys. Inilah hidup yang kekal, artinya adalah inilah jalan menuju surga. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan berlaku pada waktu itu ya, Sebelumnya bukan Yesus jalannya ya. Karena Musa juga ingat, sebelumnya ada Musa, ada Abraham, ada Daud, karena Yesus belum ada. Nah, jadi sama kayak habis Yesus datang, jalannya adalah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad juga mengajarkan kan, ya jadi Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Sama, Muhammad utusan Allah, Yesus juga utusan Allah gitu. Jadi inilah jalan yang lurus, yang tidak bengkok-bengkok. Jadi iman itu harus yakin, harus logis.
tidak boleh bimbang. Tidak boleh ada kebimbangan atau keraguan-keraguan dalam iman. Kalau kita melihat video ini dari awal, Bapak ini mengatakan bahwa sejak kecil dia Islam. Tapi ketika umur 14 tahun mulai meragukan Islam dan keluar dari Islam. Ingat ya. Ingat, dia melakukan Islam itu karena dia melihat ada sosok lain nama Yesus. Ingat, bukan karena apa ya. Bukan karena dia menemukan kesalahan Islam, bukan. Sekali lagi itu bukan karena menemukan kesalahan Islam. Karena dia mengakui kan, dia itu tidak pernah belajar. Gitu kan, dia cuma ikut orang tuanya Islam, dia Islam, jadi nggak pernah belajar, makanya dia coba belajar tentang Yesus lah, tengok Yesus nih ada suatu tokoh gitu kan, belajar, rupanya temukannya malah Yesus begitu gitu, ujung-ujungnya Islam lagi yang benar. Makanya dia balik lagi Islam gitu, karena dia belum sempat belajar Islam ya, ingat dia katakan cuma beragama dari lahir, cuma ikut orang tua, berarti dia sama sekali nggak belajar Islam dari kecil guys, gitu, secara mendalam gitu kan. Bapak ini keluar dari Islam tidak masuk Kristen, tapi masuk ke Mormon. Sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya bahwa Bapak ini juga mengaku agamanya itu bukan Kristen, tapi Mormon. Jadi Mormon bukan Kristen, tapi bidat Kristen. Dan sudah pernah saya bahas di video saya yang ini. Ingat ya, Mormon adalah bidat yang muncul di abad ke-19, tepatnya pada tahun 1018. Ya, itu pendapat Anda, tapi Mormon menganggap mereka benar gitu. Tapi serah itu antara kalian ya, kami tidak ikut campur gitu kan. 1830. Nabinya bernama Joseph Smith yang berasal dari Amerika. Nah, tapi juga guys ya, jangan salah ya, antara Katolik Protestan pun itu mereka berbeda ya. Antara sejauh dan lain sebagainya. Jadi ada sekitar 70 berapa? 73 denominasi Kristen itu ada 73 gitu guys. Nah, maka saya pernah ya guys menemukan ya. Jadi waktu itu debat di Facebook, saya debat mengenai nabi-nabi palsu. Jadi mereka itu nuduh nabi palsu itu Muhammad. Sampai katanya ya, Yesus berkata di Matius ya, waspadalah terhadap nabi palsu. Yesus ingatkan ya, waspadalah terhadap nabi palsu. Nah, itu ada penjabarannya. Nah, kita lihat apakah ini mau apa tidak. Kita akan jelaskan ya. Kita akan lihat. Nah, mereka datang kepadamu seperti domba, ya. Sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Nah, ini kuncinya di situ. Mereka datang kepadamu sebagai domba. Ingat, Nabi Muhammad tidak pernah datang sebagai domba, ya. Atau dalam arti kata lain itu menyamar sebagai pengikut Yesus. Karena Yesus kan pengikutnya disebut domba. Ya, ini bukan kasar guys ya. Memang gitu memang adanya. Memang itu terminnya gitu kan. Jadi kalau ada ya nabi yang datang ke Yesus menyamar sebagai domba, tapi mereka sebenarnya adalah serigala buas, artinya adalah mereka mengubah ajaran Yesus itu. Mereka pura-puranya pengikut Yesus, tapi mereka mengubah ajaran Yesus. Berarti ini internal guys, nggak ada hubungan sama Muhammad. Nah, dibuktikan lagi dan kamu bisa lihat mereka di buahnya. Buahnya apa? Buahnya beda dengan Yesus ajarkan. Yesus sujud taman Getsemani berdoa kepada Allah Tuhannya, mereka malah lutut berdoa pada Yesus. Jadi beda buahnya kan. Yesus juga sunat, tapi pengikut yang ini yang pengikut nabi palsu ini tidak sunat, beda buahnya. Yesus mengharamkan babi ya, tapi pengikut nabi palsu ini tidak mengharamkan babi. Yesus berhenti minum anggur, kata Yesus kan, mulai saat ini aku akan berhenti minum anggur ini dan aku akan kembali minumnya di kerajaan Bapakku bersama kalian. Jadi Yesus tuh berhenti minum anggur dan dia akan minum kembali anggur di surga nanti. Nah, sama dengan Islam juga gitu guys. Islam itu mengharamkan alkohol, tapi nanti di surga ada alkohol yang tidak memabukkan gitu. Nah, jadi sama kayak Yesus tidak berhenti minum anggur dan nanti akan minum kembali anggur itu alias minuman beralkohol itu di surganya Bapaknya gitu. Nah, jadi buahnya beda sama yang Yesus ajarkan gitu kan. Nah, itu jadi waktu itu ada seorang ya umat Kristen yang jujur guys, jujur kali dia inbox saya gitu. Dia katakan benar yang kamu katakan Mas, itu internal, itu nggak ada hubungan sama eksternal, nggak ada hubungan sama Muhammad. Dia Kristen guys. Dia debat saya juga gitu. Kami debat juga. Dia juga menyerahkan Islam gitu kan. Dia juga mendukung Kristen gitu. Debatnya dia memang bukan orang yang pelin-pelan ya. Tapi memang diakui yang khusus ini memang benar gitu. Memang nabi palsu itu adalah internal, bukan ada urusan eksternal. Lalu disampaikan, siapa itu nabi palsu? Dia katakan itu dari pihak Protestan tadi ya. Ternyata dia Katolik. Jadi dia sendiri mengakui kalau nabi palsu itu adalah dari pihak Protestan. Jadi ada bayangkan ya, itu jujur itu, saya akui jujur. Karena memang dia memahami konteks, memahami kalimat itu bahwa yang nabi palsu itu menyamar sebagai domba berarti internal, ya kan? Karena
karena menyamar sebagai domba. Sama kayak misalnya menyamar sebagai anggota partai, berarti internal. Nggak mungkin Muhammad itu menyamar sebagai pengikut Yesus, kan? Enggak. Muhammad itu adalah nabi yang diutus kemudian, bukan pengikut Yesus, guys. Yang ngaku-ngaku pengikut Yesus siapa? Ya Paulus dan teman-temannya gitu. Nah, Joseph Smith ini mengaku mendapat penglihatan, jadi dia bertemu dengan... Ya, sama dengan Paulus. Paulus juga ngaku dapat penglihatan. Ingat, yang dapat penglihatan itu hanya nabi dan rasul. Ya, Yesus, Nabi Muhammad, Nabi Yesus, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Nah, ya Paulus bukan nabi, ya. Dia ngaku-ngaku pengikut Yesus gitu. Yesus mengatakan ingat waspada terhadap nabi palsu, mereka menyamar sebagai domba. Nah, Paulus ya menyamar sebagai pengikut Yesus. Itu sudah Yesus sampaikan, ini internal. Karena cuma ada Paulus dan teman-temannya, nggak ada yang lain, guys. Nah, jadi di poinnya dan ingat Yesus juga sampaikan ya, orang yang menyembunyikan kebohongan akan binasa. Ya, ingat akan binasa kalau dia bohong ya, menyebabkan bohongan akan binasa. Lalu saya sampaikan lagi, tetapi apabila seorang nabi ya yang berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, aku perintahkan untuk ajarkan katakan kepadanya, maka nabi itu harus mati. Berarti memang harus binasa, harus mati. Kalau ada orang yang nabi ya yang bohong, yang mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ingat Yesus nggak pernah mengajarkan ya dia Tuhan, atau sembahlah dia, atau ada 3 murid kesaksian di surga, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus, itu pernah diajarkan Yesus. Yesus mengatakan jelas ya, bahwa dia tuh utusan Allah itu satu-satunya. Ini jelas ya. Jadi nggak pernah diajarkan Nabi itu harus mati. Anda lihat bagaimana matinya Paulus dan lainnya. Ada yang disalib terbalik, dipancung kepalanya oleh Kaisar Nero, ada yang disalib, ada yang disalib kuda hingga mati, guys. Ada yang masukin kuali panas itu kan. Nah, jadi intinya adalah Paulus pun menerima peringatan sama kayak ini, guys. Sama. Jadi apa bedanya gitu? Cuma bedanya Paulus hidup waktu itu ngaku Yesus juga sama. Anda juga ngaku Yesus kan sama-sama, guys. Cuma beda waktu hidupnya aja gitu. Moroni. Nah, Moroni ini adalah anaknya Mormon yang hidup pada abad keempat menurut mereka dan memberitahukan ada lempengan emas di Bukit Palmyra yang berisi tentang tulisan-tulisan yang berharga. Nah, jangan lupa juga mereka juga mengatakan Barnabas palsu gitu kan. Injil Barnabas palsu. Jadi mereka ini kalau nggak sesuai dengan dogma mereka berkatakan palsu tanpa meneliti jauh gitu kan kebenarannya gitu. Juga yang lain juga. Jadi itulah guys memang karena mereka ini memang pegang dogma. Kalau kita tidak, kita mengatakan siapa palsu karena kita ada kajiannya gitu. Kita ada sanadnya semua, riwayatnya ya kan, hadis, apakah sanadnya diuji, orangnya jujur atau tidak segala macamnya. Jadi Islam itu sangat jelas kajiannya, penelitiannya, komprehensi gitu kan, juga dihafal juga. Jadi kita bisa menentukan kalau Syiah itu adalah sesat. Tapi nggak semua Syiah ya. Ada beberapa sekte Syiah khusus yang menyimpang. Sisanya itu hanya beda tafsir aja, itu masih belum dikatakan sesat ya. Tapi ada memang beberapa sekte Syiah yang itu betul-betul sudah sesat, di mana mereka tuh mengatakan apa itu kurang dan mengatakan bahwa Nabi itu adalah sebenarnya adalah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad, guys. Nah, itu dah jelas sudah sesat gitu. Kemudian yang kedua, dia mengaku mendapat wahyu dari Tuhan. Nah, inilah kesesatan Joseph Smith. Nah, wahyu dari Tuhan. Sama, Paulus juga begitu. Paulus juga ngaku dapat wahyu dari Tuhan. Apa beda Joseph Smith sama Paulus coba? Sama-sama. Yang dapat wahyu Tuhan tuh harusnya adanya hanya Yesus, hanya Muhammad, hanya Musa, ya. Bukan Paulus, apalagi Adam Smith. Bahkan para sahabatnya nggak pernah ngaku terima wahyu Tuhan, guys. Kayak para sahabat ya yang dekat sama Nabi ya, Abu Bakar ya, Ali bin Abi Thalib ya, Utsman bin Affan ya kan, sama Umar bin Khattab, nggak pernah gitu. Nah, ini orang yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus ya, yang nggak langsung muridnya, yang hidup berapa tahun setelahnya, sedangkan murid-murid Yesus aja yang hidup dengan zaman dengannya guys nggak pernah mengatakan terima wahyu. Nah, ini siapa coba Paulus yang coba dengan gitu. Makanya benar mereka mati binasa dengan cara mengenaskan. Karena sesuai dengan ancaman Yesus tadi itu, ya kan? Yesus ajarkan di kata-katanya, guys. Tuhan itu berhenti ketika Yohanes menerima wahyunya di Pulau Patmos. Setelah itu nggak ada wahyu. Jika ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan dan mengaku seorang nabi, maka dia adalah seorang bidat sesat. Sama, Paulus juga begitu ya. Yesus katakan waspada terhadap orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ingat, Paulus adalah orang Farisi ya. Dia juga orang ahli Taurat juga gitu. Jadi waspada. Yesus sudah nyampaikan semuanya, waspada, tapi tetap mereka tidak waspada gitu.
Jadi dia ini menyalahkan Paul Zhang tadi, tapi dia tidak menyalahkan Paulus, guys. Jadi Mormon itu sesat. Nah, karena Mormon ini berkembang dengan pesat di Amerika, dia sangat meresahkan gereja dengan doktrinnya yang sangat menyimpang itu. Akhirnya dia Ya, karena beda dogma, nggak dikaji, guys. Itu salahnya. Maunya dikaji kan, benar nggak gitu. Jadi kalau Islam itu mengkaji sih ya gitu. Jadi nggak asal langsung bilang sesat gitu kan. ditangkap, diadili, dimasukkan penjara, dan pada akhirnya dibunuh. Sama kayak dulu juga, awal-awal itu kan adalah yang masih ada itu adalah Unitarian. Pengikut Yesus yang Unitarian, yaitu mereka masih mengakui bahwa Tuhan itu Allah, Yesus Tuhan. Lalu datanglah kaum Trinitarian yang menghabisi mereka. Mereka dibantai, diusir, ya kan, dipersekusi. Yaitu Arius dan kawan-kawan ya, penganut Unitarian. Sama dengan ini, ya. Kaum Trinitarian juga menghabisi orang-orang Unitarian. Nah, ini sama. Jadi kaum gereja menghabisi orang-orang Mormon gitu. Jadi memang gitu, orang-orang itu dari Yesus juga pernah mengatakan ya, nanti kalian itu akan tertindas, akan apa. Nah, inilah buktinya. Seperti apa orang Mormon dipersekusi atau diperlakukan tidak adil oleh gereja, sama juga dengan kaumnya Unitarian dari Arius, guys. Sama, mereka melakukan sama, cuma beda zaman aja gitu kan. Dan setelah dibunuh, dia kepemimpinan Mormon ini bahkan dibunuh, guys. Luar biasa kan? Jadi jangan katakan ada Islam itu kejam. Kristen membunuh kata dia kan, orang Mormon kan gitu. Jadi sekali lagi guys ya, itu bukan yang kasih, ingat yang kasih ya. Itu adalah dari tampar pikiranmu, pikirmu. Ini malah dibunuh, guys. Luar biasa. Apokrisi dibunuh gitu kan. Orang kalau cukup didakwahkan aja gitu kan. Kayak kaum muslim tidak ada bunuh orang Syiah, guys. Kami nggak ada bunuh orang Syiah, ya. Kami cuma mendakwahi mereka gitu kan. Kecuali mereka membunuh kami. Mereka menyerang fisik umat muslimin, baru kami counter attack. Tapi kalau mereka cuma seperti itu ya tidak kami bunuh gitu kan. Nah, tapi mereka nih gereja malah bunuh orang-orang Mormon, guys. Bukannya didakwahi tapi lapor polisi dan dibunuh, guys. Luar biasa. Dilanjutkan oleh nabi penerus Joseph Smith yang bernama Brigham Young. Jadi Brigham Young inilah yang meneruskan Joseph Smith. Nah, apa doktrin Mormon sehingga gereja menyatakan bahwa Mormon ini adalah bidat atau sesat? Jadi Mormon ini adalah bidat Arius yang hidup lagi pada abad. Nah, kan? Kembali ke Arius, saya meyakini harus benar. Kenapa? Arius itu adalah yang pertama sebelum ada Trinitarian. Ingat, di Trinitarian itu justru ada setelah Arius. Jadi kalau Mormon itu Arius, berarti Mormon benar. Itu poinnya. Ya. Saya meyakini Mormon benar, ya. Meskipun benar dalam artian mereka sebenarnya sudah expert juga gitu. Mereka harus meyakini Muhammad itu, karena Yesus sudah berakhir masa kerasulannya itu. Jadi akhirnya di Yuli mengakui juga ya. Saya sebenarnya udah mau bilang tapi sudah sampai di Yuli. Jadi Arius itulah dulu, guys, yang dibantai oleh oleh gereja dulu, oleh kaum Trinitarian yang Trinitas, karena Arius ini masih Unitarian. Nah, kan terjadi lagi gitu. Jadi memang selalu gereja itu tidak akan pernah senang dengan orang-orang yang menyuarakan bahwa Yesus bukan Tuhan gitu kan. Yang mana mereka ini masuk ke dalam Kristen itu sendiri gitu. Kalau muslim kan mereka nggak mampu buat apa-apa gitu kan. Tapi mereka sebenarnya pengen juga gitu. Makanya umat Islam tuh banyak yang difitnah, teroris segala macam kan. Itu dalam upaya mereka tuh untuk betul kata Quran ya, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang pada kamu sampai kamu mengikuti milah mereka, agama mereka gitu. Ini terbukti memang. Makanya ada kristenisasi ya. Kalau yang terhadap mereka langsung dibunuh karena memang di dalam mereka gitu. Kalau Islam kan di luar, mereka nggak berani selalu vulgar sama Islam gitu, karena beda ini. Kalau itu kan memang masih Kristen, maka mereka bisa menghabisi saudara sendiri gitu kan. Kalau Muslim nggak gitu masih ya, guys. Kita tidak pernah melakukan itu pada ya, meskipun mereka sesat ya cukup kita dakwain aja. Jadi sekarang kebongkar ya semuanya ya. Bagaimana Mormon itu dihabisi, dibunuh, ditangkap ya, lapor polisi. Sama Ki Arius dulu, guys. Arius dulu penganut awal yang pengikut Yesus awal itu adalah penganut Unitarian, yaitu Arius dan kawan-kawan. Mereka dekat ke zaman Yesus. Muncullah Trinitarian ya yang di backup oleh Kekaisaran Roma. Mereka membantai, membunuh dan mempersekusi orang-orang Arius dan kawan-kawan. Nah, sekarang terjadi lagi, guys. Jadi jelas kita bisa lihat di sini ajaran gereja tuh kasihnya seperti itu ternyata, membunuh ya. Beda dogma, beda pendapat dibunuh gitu. Bukannya didakwahin, guys. Ke-19. Siapakah Arius? Jadi Arius inilah yang ditentang oleh bapak-bapak gereja di Konsili Nikea pada
Posisi mereka itulah yang memutuskan Yesus Tuhan, guys. Yang mana sebenarnya tuh tidak ada Yesus Tuhan tuh nggak ada. Yang ada tuh Yesus Nabi. Yang Aris ini ya, berikut Yesus awal ini masih dia mengikuti ajaran Yesus, yaitu Yesus bukan Tuhan. Lalu bapak gereja dari Roma ya, yang menjajah Yesus dulu, ya ingat dari di backup oleh Kaisar Roma, membunuh mereka, mengusir mereka di rumahnya Aris ini yang masih yang nggak sesat gitu kan. Nah, karena mereka berpegang pada dogma cerita ini berpegang pada dogma gerejanya Romawi ya, pada yang asli itu adalah yang benar itu adalah Aris dan kawan ini yang menganut Unitarian yang Yesus ajarkan juga gitu kan. Nah, jadi itu guys yang jadi di sini Konsili Nikea ini ya, setelah mereka membunuh Arius dan kawan-kawannya, ada pengikutnya yang masih mengikuti Yesus dengan baik, dengan sesuai dengan ajaran Yesus, mereka dibunuh gitu kan, dan habisi. Barulah di situ bapak-bapak gereja yang backup Kaisar Romawi itu menentukan bahwa Yesus Tuhan. Karena sudah tidak ada lagi penghalang kan, penghalangnya sudah dihabisi semua. Maka mereka bisa mengadakan konsili dan mereka menetapkan disitulah Yesus dilantik sebagai Tuhan, guys. Tahun 325 Masehi. Nah, Yesus dilantik Tuhan ya. Mormon ini mirip sekali dengan Arius karena Mormon menolak Tritunggal. Kemudian yang kedua, Yesus juga tidak mengajarkan Tritunggal. Ya. Jadi Mormon dan Arius itu sama dengan ajaran Yesus. Ya. Yesus adalah anak Allah yang terpisah dengan Bapa. Jadi dia ini seperti yang dikatakan Bapak tadi itu ya, kesatuan dalam misi, tapi bukan kesatuan. Iya, kan sama-sama kesatuan. Jadi memang betul kan misi, karena dia utusan. Utusan itu menyampaikan misi. Ingat ya, kalau saya mengurus orang, berarti utusan saya itu dalam misi menyampaikan yang saya ingin sampaikan. Makanya namanya utusan. Maka benarlah Yesus adalah seorang sedang dalam misi, kesatuan dalam misi. Jadi Allah memberikan misi pada Yesus untuk menyampaikan firman-Nya pada manusia. Benar. Ya misi itulah disebut sebagai Tuhan dan Nabi utusan. Jadi utusan itu adalah bentuk upaya untuk menjalankan misi itu, guys. Jadi benar sebenarnya Mormon ini gitu loh, kalau kita pakai logika gitu kan. Ini bukan kesatuan ini dengan Allah gitu, enggak. Karena Allah, ingat, Allah pernah menjelma berupa semak duri api. Kenapa itu diakui sebagai empat nitas gitu? Juga yang lain dalam bentuk yang awan. Kenapa cuma Yesus sama Roh Kudus saja gitu kan? Sebenarnya kalau mereka mau jujur, guys, karena mereka berpegang pada menjelmanya itu ya. Allah juga pernah menjelma jadi yang sekarang tadi kan, itu pernah dibahas di video juga kemarin, yang mana dia menghina Allah dengan katanya mau nampar Tuhan yang nggak bisa menjelma gitu dan menjajahnya gitu kan. Dalam pribadi itu menurut Mormon. Yang ketiga, dia menganggap bahwa Alkitab ini firman Allah sejauh jika Alkitab ini diterjemahkan dengan benar dan tepat. Menurut mereka, Alkitab sekarang itu salah karena diterjemahkan dengan banyak kesalahan dan ada campur tangan manusia dan sudah diubah-ubah. Sama, memang begitu, guys. Karena memang dulu tuh Tuhan juga nyampaikan dan itu sudah oleh 74 pakar Alkitab dari Universitas Harvard. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi mereka nih datanya ada gitu. Jadi mereka nggak sembarangan ngomong gitu. Sama juga Islam juga kan, juga itu. Jadi itu menurut mereka. Kemudian mereka juga punya Alkitab lagi. Kitabnya bernama Kitab Mormon. Nah, Kitab Mormon inilah yang berasal dari lempengan emas dari Moroni tadi itu di Bukit Palmyra. Yang ketiga, sama kayak Barnabas juga gitu. Jadi sebenarnya ini cuma referensi aja bahwa ini sejarah versi lain gitu, guys. Jadi dia harus diteliti, bukan malah dibunuh gitu kan. Kitab mereka adalah mutiara yang berharga, mutiara yang sangat berharga. Mutiara yang sangat berharga ini adalah kitab yang berasal dari wahyu yang diterima oleh Joseph Smith semasa dia hidup. Jadi inilah kesesatan Mormon. Kenapa Mormon dianggap sesat? Ya karena ini sangat menyimpang dari ajaran gereja yang am. Apa bedanya sama Paulus? Paulus juga menyimpang ajarannya sama dari Yesus gitu. Sebenarnya mereka walaupun menerima wahyu katanya, tapi ajarannya kan tidak menyimpang ajaran Yesus, guys. Yesus mengajarkan tauhid, dia juga mengajarkan tauhid. Jadi mereka ini lebih mendekati kebenaran ya, meskipun sama-sama katanya menerima wahyu sama dengan Paulus gitu. Tapi saya yakini ya, dan banyak orang yakini kalau Mormon lebih benar daripada Kristen itu sendiri gitu, guys. Dan kemudian mereka juga percaya bahwa manusia itu
sejak awal sudah bersama-sama dengan Allah Bapa dan Yesus dalam wujud roh. Jadi dia juga tidak diciptakan. Jadi manusia ini apabila hidup dengan suci sampai akhir zaman nanti, maka dia bisa menjadi Allah-Allah yang lain. Yang terakhir, kesesatan dari Gini, kalau itu saya nggak tahu ya kalau tentang ajaran Mormon itu. Cuma gini, kalau saya tangkap ya, tadi yang pertama itu benar ya. Jadi kita hidup bersama-sama Allah dengan roh, itu maksudnya itu Allah itu menciptakan roh, ya. Jadi roh itu adalah ciptaan Allah gitu. Jadi Allah itu kan roh gitu. Ya, jadi ketika itu Allah itu dia apa namanya, dia menciptakan roh gitu. Jadi roh itu kan berarti ada sama dia. Karena nanti bakal menciptakannya. Misal gini nih, saya akan menciptakan mobil, berarti mobil itu sama saya meskipun belum saya ciptakan. Jadi udah di dalam kepala saya gitu guys. Kalau nanti saya akan bermobil gitu loh, sama gitu. Ya Allah akan berencana akan menciptakan roh-roh beserta tubuhnya gitu kan, untuk menciptakan misalnya menciptakan saya dalam memasukkan roh dan tubuh saya, itu sudah ada dalam planningnya Allah gitu guys. Mormon ini adalah dia mempunyai baptisan orang mati. Jadi orang mati itu masih punya kesempatan untuk dibaptis ulang menurut baptisan Mormon. Yang belum pernah mendapat ajaran Mormon, orang mati. Nah itu kita pilih sesat yang kayak gitu. Tapi yang tadi enggak, yang mereka mengakui bukan Trinitas itu ya saya kira enggak sesat. Karena sesuai dengan Arius kan, yang sesuai dengan Arius yang bukan yang ini itu masih benar. Karena Yesus juga ajarkan segitu. Tidak ada kata Yesus Tritunggal itu nggak ada. Yang ada adalah ingatlah saya Tuhan Allah kita Esa satu Tuhan. Jadi nggak ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Roh Kudus. Yang ada adalah Allah satu Tuhan yang benar. Gitu. Mati bisa dibaptis supaya dia diselamatkan. Itu. Jadi Anda adalah seorang bidat, Pak. Jadi jangan mengaku-ngaku bagian dari Kristus. Ya, Paulus juga bidat, tapi bidatnya lebih parah, guys. Karena dia mengajarkan yang tidak Yesus ajarkan dalam hal prinsipal, yaitu di mana Yesus cuma utusan. Tuannya adalah Allah. Dia bilang Tuhan Allah kita, bukan Tuanmu atau Tuhan kalian. Tapi dia bilang Tuhan Allah kita. Kalau saya mengatakan Tuhan Allah kita, berarti saya punya Tuhan yang sama dengan kita. Gitu. Dan jangan bangga menjadi seorang bidat yang muncul di abad ke-19. Nah, Paulus juga bidat karena dia muncul setelah Arius. Jadi kalau dikatakan muncul setelah ya, itu berarti kalau di awal lagi Paulus muncul setelah Arius. Gitu. Ya, yang kalau Trinitarian itu muncul setelah Unitarian. Berarti kalau gitu Unitarian adalah bidat. Sama saja sebenarnya. Cuman ini adalah bidat yang datang lebih awal, ini lebih akhir. Tapi yang walaupun lebih akhir, tapi tetap sebagian kecil itu masih benar gitu. Karena Arius yang awal Yesus itu kan. Ini menariknya yang mau saya bahas lebih dalam gitu ya. Bapak tadi mengatakan bahwa ihdinas sirotol mustaqim atau inilah jalan yang lurus itu sebenarnya ada di dalam Yohanes 17 ayat yang itu saya bahas ya. Jalan lurus itu adalah jalan yang udah Muslim lalui, ya, yang udah dilalui dan akan kedepannya mau coba dipertahankan. Jadi minta jalan lurus itu adalah dalam artian udah ada jalannya, maka kita harus tetap jalan itu gitu. Jangan sampai melakukan maksiat, apalagi murtad guys. Makanya kita harus tetap dari jalan lurus gitu. Itu yang tidak dimengerti dari Juli. Makanya kalau ngerti Islam jangan bahas Islam. Makanya ngaji dulu. Kayak saya nih, minimal saya baca kitab, saya belajar psikologi, baru saya ngomong. Kalau Anda kan tidak pernah ngaji kan, atau belajar tentang Islam atau apa kan, tapi Anda sudah coba-coba menghasilkan ajaran jalan lurus gitu guys. Mengerti apa maksud dengan jalan lurus itu gitu. Ketiga, Bapak ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Yohanes 17 ayat 3 ini Yesus bukan Tuhan, tapi hanya utusan. Tapi saya mau buktikan bahwa dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus adalah Tuhan. Mari kita membahasnya mulai ayat yang pertama. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan. Jelas ya. Ada dua pun di sini, yaitu Bapa ya yang ada di langit. Makanya dia mengadah ke langit, bukan mengadah ke dirinya sendiri gitu. Sama kayak kita kaum muslimin ya, mengadah ke langit dan mengata Allah, telah tiba saatnya misalnya. Kabulkanlah doa hambamu ini gitu. Jadi biar hambamu tetap memujimu. Kan ini sama gitu analogi guys. Jadi jelas ada dua oknum situ, yaitu Yesus yang merupakan anaknya. Anak sini bukan anak apa ya, karena anak-anak Allah banyak dari kitab gitu, semuanya anak-anak Allah gitu kan. Jadi permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau gitu. Jadi maksud itu
anaknya itu naikkan derajatnya ya, biar anak ini bisa memuji Allah. Karena Allah kan nggak bisa dipermuliakan, tapi kan Allah itu udah mulia. Maka kalau orang udah mulia, ya itu dipuji. Tapi Yesus kan belum mulia gitu, masih dihina-hina, dibully sama orang Israel, maka diminta dimuliakan biar dia orang Israel tuh sedikit memuji Yesus gitu guys. Engkau. Jadi ketika sang anak memanggil Bapa, mereka menganggap bahwa Yesus berdoa kepada Itu tidak memanggil guys ya. Dia berkata bukan memanggil. Bapa, telah tiba saatnya ngomong-ngomong gitu, ngobrol gitu. Sama kayak orang berdoa kan juga berdoa, ya Allah, semoga saya sehat, berikan saya kesehatan. Itu namanya ngobrol, bukan apa katanya tadi? Bukan apa ya? Apa deh kata dia? Saya lupa kan. dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi ketika sang anak memanggil Bapa, Bukan memanggil guys, ngobrol. Saya doa kan, ya Allah, bantulah aku. Itu manggil nggak? Enggak, itu adalah meminta guys. Berdoa ngobrol gitu. Saya minta deh kan, meminta pemilihan anakmu gitu, permuliakan anakmu gitu. Minta guys, bukan manggil. mereka menganggap bahwa Yesus berdoa kepada Allah di surga. Padahal ketika sang firman berkomunikasi dengan, ingat ini minta ya, komunikasi itu dua arah guys ya. Allah tidak ada memberikan jawaban kan ya. Ini bukan komunikasi itu dua arah, ngerti nggak? Misalnya saya ngomong, saya minta pada Allah, ya Allah, berikan saya kesehatan gitu. Nah itu bukan komunikasi namanya, tapi doa. Nah komunikasi pun nggak tepat karena itu satu arah. Kalau komunikasi tapi satu arah gitu guys. Kenapa? Karena belum ada jawaban gitu. Tapi walaupun gitu, yang Allah ini pasti dengar gitu. Ya Allah pasti dengar Yesus gitu. Jadi adalah Allah mendengar tapi nggak menjawab. Berarti itu bukan komunikasi yang sebenarnya, tapi adalah komunikasi satu arah guys. Nah, itu biasa, orang doa juga begitu. Kita doa, Allah mendengar, kita menyampaikan doa, tapi Allah nggak balas langsung gitu guys. Tapi Allah membalas dengan cara lain gitu. Allah di surga, dia ini sedang menunjukkan bahwa ada relasi antara sang firman dengan sang Bapa. Relasinya antara ciptaan atau utusan dengan Tuhannya. Sama kayak kita meminta sesuatu pada Allah, ya Allah, ya kan? Tolong beri kesehatan gitu. Jadi dia ngerti guys, dia memang apa ya. Jadi dia gini, jadi kalau gitu saya Tuhan dong. Ketika saya doa ke langit ya, ya Allah, muliakan saya gitu kan, naikkan derajat saya, supaya saya bisa selamat, saya bisa terus memujimu gitu kan. Itu bukan berarti saya Tuhan gitu. Sama kayak Yesus juga seperti itu gitu. Ini adalah doa. Bukti kalau Yesus bukan Tuhan malah kan, karena dia berdoa masih guys. Yang tidak dapat terpisahkan. Kemudian yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ingat ya, Bapa di surga memberikan kuasa. Ingat ya, Yesus bilang engkau, berarti bukan aku. Berarti Bapa surga itu kan Yesus, karena engkau guys. Kalau saya katakan di Juli engkau, saya nggak mungkin di Juli aku. Berarti saya di Juli beda gitu. Itu jadi Allah tuh beda sama Yesus. Allah tuh engkau, Yesus aku gitu guys. Jadi engkau yang memberikan kuasa atas segala hidup ya. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal pada semua yang telah engkau berikan kepadanya gitu. Jadi maksudnya gini guys ya. Allah tuh mendelegasikan kuasa, memberikan. Ingat ya, kalau dikatakan memberikan berarti Yesus nggak punya kuasa. Ingat, suatu orang yang memberikan itu berarti nggak punya apa-apa ya. Saya kenapa saya diberi uang orang lain? Berarti saya nggak punya uang. Kalau saya punya uang, ngapain saya diberi gitu kan? Nah, lalu pun kalau untuk beri saya, apakah mereka uangnya nggak ada? Enggak, mereka uangnya masih banyak gitu kan? Atau ada mau katakan ketika diberi kuasa, pasti ada efeknya guys itu ya. Yang memberi kuasa itu kalau dia ngasih ke kita uang jadi miskin, kita kaya. Atau dia tetap kaya, kita jadi kaya juga. Atau yang ketiga, dia tetap kaya, kita tetap miskin gitu guys. Tapi nggak mungkin miskin lah, karena kan uang dikasih gitu kan. Nah, tapi ini adalah ini ada dua orang di sini guys, yang memberi dan yang diberi. Berarti posisi beda. Yang diberi selalu di bawah. Ingat ya,
Biasakan tangan di atas, memberi lebih baik pada menerima. Memberi itu lebih baik daripada menerima. Yesus posisinya penerima. Allah memberi, berarti Allah lebih baik pada Yesus. Allah lebih tinggi, karena Allah memberi, Yesus menerima. Ingat, sesuatu yang diterima, yang diberi itu bisa diambil kembali. Ingat, ya, sesuatu yang diterima bisa diambil kembali. Ya, juga dengan yang diberikan pada Yesus itu. Nah, kalau diberi pun, ya, misalnya gini nih, saya punya mobil, lalu saya berikan kepada Juli. Nah, berarti saya nggak punya mobil dong. Berarti Juli pegang mobil gitu. Nah, jadi intinya adalah awalnya dia nggak punya mobil guys gitu. Nah, seandainya pun saya tarik mobil itu gimana? Dia nggak punya mobil gitu. Apa mau saya kasih dia terus? Berarti saya nggak punya mobil dong gitu. Nah, apa yang lain? Saya punya mobil 2, 3, saya kasih diri 1, tapi saya tinggal mobil saya 3. Atau mobil saya cuma 2, saya kasih 1 gitu, jadi setara gitu. Apapun itu, tetap ada 2 oknum guys, yang memberi dan diberi. Jangan lupa itu ya. Berarti Yesus itu adalah oknum lain yang diberi, Allah memberi. Berarti posisinya bisa di Allah lebih kaya dari Yesus, ya. Kuasanya lebih besar dari Yesus, bisa sama, bisa hilang. Ingat kalau kuasa Allah cuma 1, dia kasih semua kuasanya, ya berarti Allah nggak punya kuasa lagi. Karena kuasanya udah pegang Yesus gitu. Gitu ngerti nggak? Nah, itu logika berpikirnya main guys. Ini tetap menegaskan ada 2 orang gitu kan. Dan ingat posisi logikanya adalah yang berlaku adalah orang yang banyak pasti akan memberi yang sedikit. Jarang ada orang dikit ngasih yang banyak. Misalnya saya dikasih orang-orang yang lebih miskin dari saya menolak, maaf Bapak lebih butuhkan gitu. Hanya orang-orang yang sadis lah guys yang mau menerima. Ada orang lebih miskin kan, Pak saya ini ada beras 2 kilo, saya kasih Bapak ya. Pak beras saya di rumah banyak loh Pak, segudang loh Pak, Bapak masih saya, Bapak untuk makan Bapak aja gitu kan. Kalau dia sadis kan, oke saya ambil gitu. Tapi biasanya yang terjadi adalah saya yang punya beras 1 gudang, Bapaknya yang punya beras saya kasih dia. Sama kayak Yesus gitu guys. Logikanya adalah Yesus adalah orang yang lemah yang diberi kuasa. Orang-orang yang punya kuasa. Dan ingat, ya, kuasa itu bisa diambil suatu waktu atau ya pakai logika nih ya. Karena kita akui pasti yang tangan di atas lebih baik pada yang tangan di bawah. Orang tidak akan jarang atau hampir mustahil orang yang lebih di bawah tuh memberi yang di atas gitu. Pasti kejadiannya adalah yang kaya kasih yang miskin gitu kan. Jangan orang miskin kasih yang kaya gitu kan. Nah, jadi logikanya adalah Allah kuasanya lebih besar pada Yesus. Nah, jadi dia bisa ambil suatu waktu, caranya dibiarkannya pun Allah lebih besar kuasanya gitu. Berarti tetap ada 2 oknum, yang satu kuasa sedikit, yang Allah kuasa banyak gitu guys. Jadi jelas ini ada 2 oknum yang penting itu kan. Dan yang punya kuasa sebenarnya adalah Allah. Yesus hanya menerima pemberian gitu. Nah, dan ia akan memberi hidup kekal itu yaitu hidup kekal tadi kan Yesus kan inilah hidup kekal itu mereka mengenal Engkau Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Kau utus. Itu hidup kekal itu guys, bukan masuk dalam artian hidup kekal abadi, enggak. Hidup kekal yang mana itu adalah harus dengan mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah diutus Allah gitu. Jadi kalau hidup kekal tuh ya harus mengakui dua-duanya. Allah sebagai yang mengutus Yesus dan Yesus diutus Allah gitu. Jadi bukan mengakui Yesus Tuhan sama sekali ya. Itu poinnya guys. Nah, makanya sama ini. Apa itu hidup kekal itu? Yaitu mengakui, mengenal Engkau suatu hal yang benar dan mengenal Yesus yang telah Kau utus. Jadi Yesus utusan Allah. Yesus diberi kuasa, utusan Allah. Jadi wajar. Ingat, saya mengutus teman saya, tentu saya harus kasih dia kuasa. Misalnya gini, saya mau ngurus surat tanah, tapi saya nggak ada waktu. Maka saya kuasakan itu kepada orang lain. Saya bayar. Saya kasih surat kuasa. Dia tentu menanya, ini kalau saya di sana nanti mereka gimana supaya mereka tuh tahu saya ada utus. Pakai surat kuasa, saya mengutus kamu. Ini surat kuasanya ya, sampaikan orang itu. Dia jadi punya kuasa untuk mewakili saya gitu. Nah, Yesus diberi kuasa untuk mewakili Allah di bumi guys, sebagai utusan gitu loh. Ngerti nggak? Makanya dia berutusan gitu. Bukan jadi sekali lagi Yesus bukan pemilik kekuasaan. Yang memiliki kekuasaan Allah cuma memberikan kekuasaan untuk Yesus untuk mendelegasikan ya keinginannya gitu. Makanya keinginannya apa itu? Yaitu adalah Allah satu yang benar dan Yesus bukan utusan guys. Ingat ya, itu poinnya. Kepada Sang Firman atas segala yang hidup. Saya mau tanya kepada Bapak, siapakah yang punya kuasa atas segala yang hidup? Kuasa apa dulu? Kuasa untuk menyampaikan firman-Nya. Ingat, kuasa untuk menyampaikan firman-Nya. Bukan untuk menghidupkan. Karena Yesus tidak pernah menghidupkan semuanya ya, dan tidak pernah mematikan semuanya. Apakah manusia? Apakah nabi-nabi? Apakah para rasul?
Bukan. Pasti Ingat, Nabi juga diberikan kuasa pada yang hidup. Kuasanya itu apa dulu gitu? Kuasa apa dulu? Ya kuasa untuk menyampaikan. Karena Nabi itu diberi surat kuasa ya, badan kuasa untuk menyampaikan gitu. Dia berhak Nabi itu. Karena apa? Kan Nabi itu dikasih wahyu guys, dikasih mandat gitu. Maka diakui utusan itu. Nah, saya kan bukan utusan Allah, saya bukan. Karena saya tidak mendapat mandat gitu. Yang dapat mandat adalah Nabi Yesus, Nabi Muhammad. Jadi ini bicara kuasa yaitu mandat gitu loh. Delegasi, bukan mengatur hidup mati makhluk itu guys, enggak. Karena Yesus saja hidup mati ditentukan oleh ciptaannya kan, dia disalib di kayu salib kan. Jadi Yesus saja itu berkuasa atas hidup atas hidupnya sendiri gitu. Bagaimana dia diartikan sini kuasa atas hidup yang itu guys, tapi tidak kuasa atas yang hidup itu berupa wewenang tadi untuk menyampaikan wahyu dari Allah guys. dia adalah Tuhan. Lanjut. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada. Jadi yang memberikan dia tuh apa namanya? Bukan Tuhan gitu kan. Jadi adanya guys, tetap ada apapun itu tetap ada dua oknum ya di situ, yaitu yang memberikan yang diberikan ya, dan yang apa namanya? Yang benar dan yang cuma utusan guys. Dan yang mengutus dan yang diutus. Jangan lupa tetap ada dua oknum di situ ya. Pada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kemudian yang kedua, dia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Siapa Jadi yang memberikan hidup kekal itu adalah ya karena yang akan diberi gitu kan, diberi oleh Allah kepada Yesus gitu. Nah, jadi ingat diberi sekali lagi ya. Jadi poinnya tetap ada yang memberi dan diberi gitu. Yesus hanya menerima pemberian, bukan orang yang memiliki. Kan ya, dia diberi. dapat memberikan hidup yang kekal? Apakah manusia? Apakah para nabi? Hidup kekal itu bukan hidup yang seperti itu, nggak mati, tapi baca ya berikutnya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau gitu. Itu jadi maksud hidup kekal itu. Aduh, nanti nggak orang ya. Aduh, guys ini memang dia nggak paham bahasa Indonesia guys. Di bawah tuh dijelaskan padahal hidup kekal itu bukan itu, bukan hidup yang nggak mati-mati, tapi masih hidup kekal itu adalah definisinya ada yaitu syahadat, mengenal Engkau sesuatu yang benar dan mengenal Yesus sebagai yang telah utus, bukan malah mengenal Yesus Tuhan, enggak. Mengenal syahadat, mengenal Allah yang benar sesatunya guys. Yesus cuma utusan guys. Ini syahadat loh. Sama kayak mengakui Nabi Muhammad, mengakui Allah adalah sesatu Tuhan dan mengenal Muhammad yang telah Allah utus. Itu guys, itu kekal itu gitu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang ini asyhadu alla ilaha illallah Yesus Rasulullah guys. Itu hidup kekal gitu, bukan maksudnya hidup yang mati guys. Luar biasa ini. Mau memasuki saya memang nggak pandai ini guys. Apakah para rasul? Tolong dijawab. Yang dapat memberikan hidup yang kekal. Sudah saya jawab ya. Ingat, Yesus tidak dapat memberikan hidup kekal pada dia sendiri ya. Ingat, hidup kekal itu ada nggak mati guys. Kalau ada orang mati hidup lagi itu kekal. Ya, jadi kalau ada orang mati ya, itu hidup lagi nggak kekal namanya. Orang hidup kekal itu nggak mati. Faktanya nggak ada orang yang sampai sekarang itu yang hidup kekal. Yesus saja nggak hidup kekal gitu. Nah, bagaimana seorang yang nggak hidup kekal memberikan hidup kekal pada orang lain? Makanya yang hidup kekal itu bukan itu, tapi ini, yaitu syahadat. Ya, mengenal Allah sesuatu yang benar dan Yesus yang telah kutus. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, Yesus Rasul Allah guys. Hanyalah Tuhan. Jadi dari sini ayat yang kedua saja sudah menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa dia mengatakan dengan mulutnya sendiri, Pak. Ketiga, ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Lalu Yesus menyambungnya di ayat yang ketiga. Iya, hidup kekal itu bukan hidup nggak mati maksudnya, tapi itu syahadat gitu guys. Hidup kekal itu maksudnya syahadat gitu. Enggak. Syahadat hidup kekal itu bukan mati-mati gitu loh. Yesus menyampaikan definisinya, apa itu hidup kekal? Yaitu bla bla bla. Apa itu hidup secara hidup secara alami, yaitu makan buah dan segalanya kan gitu, dijelaskan di situ. Bukan berarti hidup kekal tuh
adalah anak mati. Enggak guys, belasannya di sini gitu kan. Dengan kalimat, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau yang pertama. Ingat, engkau ya, bukan aku. Yesus itu aku, Allah itu engkau. Hidup yang kekal itu adalah harus mengenal Engkau. Sebagai apa? Sebagai satu-satunya Allah yang benar. Berarti nggak ada Allah lain yang menjelma menjadi Roh Kudus, menjadi Yesus. Itu maksudnya guys. Jadi Allah itu nggak pernah menjelma. Satu-satu Allah yaitu dia nggak ada menjelma jadi apa-apa. Berarti Yesus itu baru utusan. Gitu. Jadi kami orang Kristen itu juga percaya bahwa Allah itu esa. Yang percaya Allah itu Enggak, kalian percaya Allah itu Trinitas, bukan Esa. tiga adalah Bapa, yaitu Mormon. Kalian percaya Allah itu kan Esa. Esa itu satu-satunya. Kalau Allah sudah jadikan tiga, ya tiga dalam satu, ada Bapa, Putra, Roh Kudus, itu sudah Trinitas. Ya. Makanya ada Trinitas, tiga, Trinitas. Paham yang menigakan Tuhan dalam satu. Udah ada kata tiganya guys, tri. Jadi Anda bukan mengesahkan Allah, Anda Trinitas. Yang mengesahkan Allah itu adalah yang unitarian, mengakui Allah itu Esa, itu unitarian. Kalau unitarian tidak mengesahkan Allah guys, tapi tiga dalam satu, gitu ya. Jadi Esa salah satunya itu beda dengan tiga dalam satu. Kalau saya katakan inilah sampo anti ketombe, satu-satunya sampo anti ketombe. Beda dengan inilah sampo 3-in-1, tiga dalam satu, yaitu ada anti ketombe, ada ada pelembut dan ada pewangi. Jadi beda guys ya. Dia. Jadi antara tiga dalam satu dengan salah satunya itu beda gitu. Kalau saya katakan misalnya gini, ini satu-satunya botol. Beda dengan botol ini ya, botol ini botol ini tutupnya ya kan, tutup botol sama dalamnya adalah tiga dalam satu, yaitu pertama ini itu botol dan isinya mereka adalah tiga dalam satu gitu. Beda dengan botol satu-satunya beda guys. Berarti botol tuh ngomong nggak ada pisahkan. Anda nggak bisa memisahkan ini. Jadi kalau Anda gini kan ini bukan botol lagi, ya kan, bukan botol lagi gitu. Satu-satunya. Jadi beda guys, lagi beda gitu. Jadi tiga dalam satu itu bukan satu-satunya guys. Teman itu percaya bahwa Allahnya tiga. Kemudian selanjutnya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ingat ya, salah satu syarat untuk mendapatkan keselamatan atau hidup yang kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai satu-satunya yang telah engkau. Nggak ada kata satu-satunya. Makanya ini berapa ya? Coba ya nih. Yang satu-satunya Allah guys. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nggak ada satu-satunya nih. Di Juli memang ini parah nih orang guys. Nama-nama deh guys ya. Nggak apa ya. Yang satu itu tuh Allah yang benar. Malah dibalik dia guys. Menjadi satu-satunya Yesus yang engkau utus gitu. Ini memang orang inilah namanya orang yang suka mengubah ayat guys. Terbukti ya. Di Juli mengubah ayatnya sendiri gitu. Maka nggak heran kalau memang Al-Quran itu benar. Jangan kan lagi kitabnya. Umatnya aja nih mengubah ayat guys. Yang dimana dikatakan sesuatu yang benar diubahnya jadi Yesus itu yang satu utusan itu guys. Luar biasa guys. Engkau utus. Ingat ya, salah satu syarat untuk mendapatkan keselamatan atau hidup yang kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai satu-satunya. Ya kan, bener kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah, orang ini telah mengubah isi kitab sendiri, ya Allah. Di situ dikatakan Allah salah satunya diganti jadi Yesus, salah satu utusan. Biasanya cuma dikatakan Yesus utusan Allah, guys. Nauzubillah min dzalik. Tobatlah Anda di Juli ya. Aduh, ya Allah, kenapa ada orang kayak gini gitu kan? Yang telah engkau utus, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, itu baru benar, bukan salah satu utusan. Ingat, dia waktu diutus pada waktu itu. Ingat, utusan lain siapa? Musa, ada juga siapa lagi? Ibrahim. Jadi faktanya Yesus bukan salah satu utusan. Ada utusan lain namanya Musa, sebelumnya ada Ibrahim, ada Daud, sebelumnya Muhammad. Jadi jelas Anda nggak ngerti. Makanya Anda katakan satu utusan untuk mendukung Anda bahwa cuma dari Yesus, nggak ada lain gitu. Itu fatal ya guys. Pertanyaan saya Pak, kenapa Yesus dijadikan syarat
untuk mendapatkan hidup yang kekal? Karena dia utusan, kita harus ikut utusan. Karena utusan diutus oleh yang utus gitu. Nggak mungkin Anda ikut yang selain utusan. Misalnya gini, saya mengutus teman saya, ya orang yang dengar tuh ikut teman saya. Nggak mungkin dia dengar si Anu yang tidak saya utus gitu kan. Kalau mau ikut saya harus ikut yang saya utus gitu. Itu logikanya gitu. Nah, ingat yang itu bukan cuma Yesus, tapi juga Musa, Nabi juga utusan, Daud juga, Ibrahim, Muhammad gitu. Jadi ada banyak utusan ya. Apakah dia manusia biasa? Apakah dia hanya seorang nabi? Iya, orang diutus itu manusia, ya Yesus diutus sebagai manusia kan, memang manusia kan. Nah, dia orang biasa kan, dia makan, minum dan sebagainya. Dia memang dikasih mukjizat, tapi jangan lupa, Musa juga dikasih mukjizat, Ibrahim juga, tapi bukan berarti mereka Tuhan guys. Seorang guru, seorang rasul, bukan kan? Kok bukan? Ini guys, ini berarti dia kembali kita. Yesus disebut sebagai guru, nabi, utusan, rasul gitu kan, nggak pernah disebut sebagai Tuhan oleh diri sendiri gitu guys. Dia bahkan itu sebenarnya Tuhan ya. Kalau ada ayat mengatakan dia Tuhan, bukan Tuhan, tapi Tuhan gitu. Bahasa Inggrisnya Lord. Cuman diubah jadi Tuhan. Buktinya jelas kita lihat di akhir zaman lama ya, tahun 70-an itu, akulah guru dan Tuhan. Ya, bahkan akulah goe dan toean gitu. Ajar lama. Jadi diubah jadi akulah guru dan Tuhan, kita baru. Berarti memang diubah guys. Karena guru itu sepadan dengan Tuhan. Gak Tuhan. Tuhan tuh nggak ada sepadan sama dia guys. Tuhan yang satu. Nggak ada. Anda mau samakan dia nggak pernah bisa. Karena Tuhan satu. Tapi kalau Tuhan bisa. Ada Tuhan guru, Tuhan apa lagi? Tuhan tanah, Tuhan apa lagi? Tuhan apa lagi ya? Ya Tuhan apa lagi tuh? Tuhan takut. Tapi kalau Tuhan nggak bisa. Tuhan ya Tuhan gitu ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya ayat ini justru menguatkan ketuhanan Yesus, bahwa dia punya kuasa. Dia tidak punya kuasa, dia diberi kuasa. Ingat ya, ketika saya memberi kuasa kepada orang untuk ngurus bisnis ya, dia nggak punya kuasa. Saya punya kuasa, saya hanya mendelegasikan, minjamkan kuasa itu pada dia. Gitu. Karena dia adalah utusan saya gitu kan. Jadi selagi Yesus bukan yang memiliki kuasa, pemilik kuasa adalah Allah yang memberikan kuasa itu pada Yesus guys. Itu logikanya. Segala kuasa dia punya itu Pak. Jadi benar kata Bapak, Yohanes 17 ayat 3 ini adalah jalan yang lurus. Kalau selama ini Anda Guys, justru karena itu jalan lurus tuh makanya ikuti dia sebagai utusan. Tapi mereka ikuti dia sebagai Tuhan. Berarti mereka jalan udah bengkok. Yesus katakan ya adalah mereka mengenal Engkau satu yang benar. Jadi harus mengenal Allah yang benar salah satunya. Jangan ada Allah Yesus atau Allah Roh Kudus. Dan mengenal Yesus yang Engkau utusan, utus, bukan Tuhan. Bukan yang kalian tuhankan, Yesus Kristus yang kalian tuhankan, atau Yesus Kristus yang Allah tuhankan, yang adalah Tuhan, enggak, tapi yang Engkau utus. Berarti jalan lurus adalah mengakui Yesus sebagai utusan Allah yang salah satunya gitu. Umat Muslim sudah melakukan itu. Kami umat Islam itu meyakini Yesus adalah utusan yang diutus Allah yang benar tadi guys, yang salah satunya gitu. Jadi umat Islam sudah mengikuti ini. Kalian malah menuhankannya. Berarti jalan kalian nggak lurus dan kalian bengkok guys. Dan saudara-saudara yang lain mencari-cari yang lurus, ya ini jalan yang lurus. Kami tidak mencari jalan yang lurus. Kami meminta supaya tetap jalan yang lurus. Kenapa? Karena ketika kita berislam, kita sudah dikasih syariat, kita harus di jalan itu. Jadi kita nggak boleh belok kanan, belok kiri, atau sampai masuk jurang. Yang mana belok kanan kiri itu adalah maksiat. Kita berzina, merampok, membunuh, atau masuk jurang yaitu murtad. Itu aja guys. Jadi kita meminta supaya kita hidup itu yang lurus terus gitu. Jangan sampai belok-belok. Kenapa? Karena kami muslim nggak sombong ya. Jadi kami tahu ya di tengah hidup ini pasti ada godaan. Ada namanya kristenisasi, ada namanya kristenisasi selubung, itu aja kan. Ada lagi ya macam-macam lah, ada lagi maksiat ya kan, di depan kita ada godaan segala macam. Maka kita minta supaya dijauhkan dari godaan itu, termasuk dari permurtatan guys gitu. Tepat seperti yang Anda katakan, bahwa hidup yang kekal harus mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, kemudian mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Nah, sementara mereka kayak gitu, mereka mengenal ya
tiga dalam satu Allah, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus, dan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Beda kan? Jadi mereka harus jujur, guys. Mereka tidak mengakui itu. Mereka tidak, doktrin mereka adalah bukan mengenal satu hal yang benar dan mengenal Yesus adalah utus, tapi mengenal ya Allah adalah tiga dalam satu, yaitu Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dan mengenal Yesus Tuhan. Beda loh, ya beda sama tadi. Ya itu jelas beda. Pokoknya itu doktrin itu tuh Islam yang menjalankannya. Mereka doktrinnya beda, ya karena mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan. Maka bunyinya adalah dan mengenal Yesus yang adalah Tuhan, bukan utusan lagi, guys, Tuhan. Jadi jujur ya. Dan juga yang tadi ya, bukan satu yang benar, tapi Allah tiga dalam satu, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya itu kalau mereka mau jujur gitu kan. Mengerti? Paham? Ya Anda tidak akan paham kalau Anda tidak nonton video ini, Juli. Jadi Anda tolong sebarkan video ini ke dia. Nanti saya juga akan post copy nih link ke channel dia gitu kan. Saya harap nonton lah dia kan, atau tulisannya gitu. Biar dia paham gitu. Sebenarnya dia nggak paham gitu kan. Sosok pula mau ngajarin sama Islam tentang jalan lurus gitu kan. Dia nggak ngerti tentang jalan lurus, guys itu. Sampai di sini, semoga video ini mencerahkan kita semua. Semoga video ini mencerahkan. Kenapa? Karena saya bongkar, karena jadi cerah gitu. Kalau videonya nggak saya bongkar, guys, video ini jadi buram gitu. Jadi apa namanya? Jadi nggak mendidik gitu. Makanya perlu saya bongkar sehingga video ini mencerahkan. Jadi video mencerahkan itu adalah video saya, bukan video dia. Video dia yang awal itu nggak mencerahkan, ya, yang menyesatkan, saya buat jadi cerah di video saya gitu, guys. Jadi video saya adalah video pencerahan. Video dia yang perlu kegelapan, guys. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, Anda harus ya, ketika Anda mengatakan salam waras, jadi Anda nggak cocok, maaf Anda nggak cocok, ya Anda seharusnya bukan salam waras, tapi salam lain, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.